Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi kita sebagai umat manusia. Bahkan Allah menyanjung kita sebagai makhluk yang mulia. Bagaimana diungkapkan dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan ikhlas, maka kami akan beri pahala yang terus mengalir pahala tersebut. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Mengapa kamu mendustakan agama? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah zat yang maha adil? Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah harus bersyukur menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mengembalikan nikmat tersebut untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu begitu banyak, tidak bisa kita hitung. Karena Allah begitu baik, karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Jika ada orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat karena hatinya telah terkena penyakit hati namanya. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradha. Walahum adzabun alimun bima kanu yaqdibun. Di hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit itu dikarenakan, dan Allah akan menyiksanya karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita mendustakan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang kita rasakan. Maka setiap dai selalu mengatakan, marilah kita bersyukur. Marilah kita bersyukur. Marilah kita bersyukur. Setiap dai di awal perkataan selalu mengatakan alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti sesuatu yang sangat penting. Syukur itu adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga diulang-ulang oleh para dai. Di setiap ceramahnya, di setiap tausiahnya selalu diawali alhamdulillah. Yang kedua setelah bersyukur yaitu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Marilah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW.
Kalimat itu yang diulang-ulang terus oleh para dai setelah mengajak bersyukur lalu mengajak bersolawat kepada Rasulullah. Hal ini berarti sangat penting karena solawat itu selalu diungkapkan, disiarkan oleh para dai tersebut. Ada sebuah keterangan dalam Al-Quran yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas bahwa sholawat di sini adalah sesuatu yang sangat penting pula. Setelah bersyukur, kita harus bersholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Saudaraku, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak kita berada di jalan yang benar. Jalan yang diridhoi, jalan yang menyelamatkan manusia dari siksa, dari azab kepada nikmat surga. Semoga kita bisa mencium baunya surga dan bisa masuk ke dalam surga. Orang-orang yang dirindukan oleh surga yang pertama adalah orang yang berpuasa Ramadan. Orang yang menjalankan perintah ibadah puasa Ramadan, maka orang tersebut dirindukan oleh surga. Orang yang dirindukan oleh surga yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran lebih-lebih di bulan Ramadan, maka orang tersebut dirindukan oleh surga. Mau nggak dirindukan oleh surga? Kalau mau, jangan lupa membaca Al-Quran, laksanakan ibadah puasa Ramadan. Golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari kata-kata kotor. Menjaga lisannya dari ghibah, ngomongin orang. Menjaga lisannya dari berkata yang menyakitkan hati orang lain. Itulah orang yang dirindukan oleh surga. Oleh karena itu, kalau kita ingin dirindukan oleh surga, banyak-banyak baca Quran. Ikuti namanya Odoj. Grup Odoj. One day one juz, sehari 1 juz.
Banyak-banyak membaca Quran kalau ingin dirindukan surga. Yang kedua, jaga lisan kita. Kalau kita ingin dirindukan oleh surga, lisan kita harus dijaga. Jangan ngomongin orang, jangan ngomong yang jorok-jorok, jangan ngomong yang menyakitkan. Jangan asbun, asal berbicara, asal bunyi. Jaga lisan kita. Hifdzul lisan, menjaga omongan, menjaga lisan. Yang selanjutnya adalah orang yang dirindukan oleh surga adalah yang at'imut ta'am. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. At'imut ta'am. Maka surga rindu kepada orang tersebut. Kalau kita ingin dirindukan oleh surga, maka banyak-banyak memberi makanan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara kita di Palestina sedang sedang kekurangan makanan. Niatlah infak untuk memberi makan kepada mereka, atau tetangga kita, ataupun yang lainnya, atau saudara kita. Orang yang memberikan infak untuk makanan, atau orang yang memberi makanan, maka dia dirindukan oleh surga. Mau dirindukan surga? Yang pertama, jadilah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang pandai menjaga lisan. Dan yang ketiga, yaitu orang yang sering bersedekah makanan. At'imut ta'am, orang-orang yang memberi makanan. Yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, maka termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Jangan sampai kita dibenci oleh surga. Surga benci kepada orang yang tidak pernah baca Quran. Surga benci kepada orang yang mulutnya jorok, tidak bisa menjaga lisan. Surga benci kepada manusia-manusia yang pelit pedit, tidak pernah mere gehese. Surga benci kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Tapi sebaliknya, jika kita mau melakukan yang pertama tilawatul Quran, yang kedua menjaga lisan, yang ketiga at'imut ta'am, dan yang keempat syiyamur Ramadan, puasa di bulan Ramadan, maka al-jannatu mustaqun, surga rindu. Mau nggak dirindukan oleh surga? Ayo kita jalan amal soleh seperti itu. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi ini bermanfaat dan memberikan semangat kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang oleh Rasulullah SAW sebutkan sebagai amalan yang mendatangkan kerinduan surga
kepada Anda. Ini hadis Rasulullah, di mana ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jaga kekompakan, jangan sampai konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.